Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk kelas 10, sekarang kita mencoba diskusi lagi, melanjutkan materi kemarin pada perbandingan segitiga siku-siku, ya, trigonometri. Sekarang kita lanjutkan dengan perbandingan trigonometri pada sudut-sudut istimewa. Nah, ya, di sini kalian di sini sudut-sudut istimewa itu merupakan sudut nilai. Nah, ya, sudut nilai perbandingan trigonometri dapat ditentukan secara langsung. Ya, artinya dapat ditentukan secara langsung tanpa menggunakan daftar trigonometri atau kalkulator. Misalnya sudut 45 derajat. Nah, di sini sudut-sudut istimewa yang dimaksud itu adalah ini, ya. 0, ya, 0 derajat, terus 30, 45, 60, dan 90. Nah, dari kelima sudut istimewa ini akan Ibu bahas salah satu sudut istimewa. Kenapa misalnya perbandingan trigonometri, sin, cos, tangen, dan seterusnya di 45 derajat nilainya sekian gitu ya. Nah, kita ambil contoh untuk yang selanjutnya. Kita ambil contoh untuk sudut, jangan 0 derajat ya. Oke, untuk sudut 30 derajat. Nah, ini untuk 0 derajat. Nah, yang tadi untuk 0 derajat. Nah, ya, yang ini untuk 0 derajat. Terus nah, Ibu akan ngasih contoh untuk yang sudut nilai perbandingan trigonometri untuk sudut 30 derajat. Kalian bisa perhatikan untuk gambar di samping yang ini, ya. Di sini jika sudut alfa, ya, di sini berarti sudut alfanya. Misalnya jika sudut alfa di sini, nah ini 30 derajat alfanya, maka sudut OPQ, nah di sini ya berarti OPQ ini berarti 60 derajat gitu ya. 60 derajat, sehingga segitiga OPQ, nah ini segitiga OPQ-nya merupakan segitiga sama kaki gitu ya, dengan panjang sisi OP. Nah, di sini panjang sisi OP-nya. Nah, sini, nah ini panjang sisi OP. Nah, OP-nya itu atau panjang sisi OP, terus panjang sisi OQ di sini ya, terus panjang sisi PQ. Nah, di sini ya. PQ ini sama dengan dari P ke Q. Nah, ini sama dengan 1. Nah, dari O ke P, O ke Q. Nah, dimisahkan ya, P ke Q itu sama dengan 1. Berarti kalau dari P ke Q sama dengan 1, berarti di sini P ke P aksen sama dengan setengah. Nah, itu ya. P ke P aksen setengah atau P aksen ke Q itu berarti setengah. Nah, atau koordinat Y-nya itu setengah ya. Nah, koordinat Y itu ini. Nah, ya, koordinat Y itu yang ini berarti. Nah, ya, berarti ininya setengah. Nah, gitu. Yang ini juga sama koordinat Y. Nah, berarti yang ininya juga setengah. Nah, itu ya. Nah, nanti sekarang kita akan cari untuk perbandingan di 30 derajat nih. Nah, di sini segitiga OPP aksen ya, berarti OPP aksen. Nah, sampai sini. Nah, ini oke, kita kasih tebal dulu ya. Misalnya, nah, ternyata segitiga OPP aksen kan yang ini ya. O, ini P, ini P aksen. Nah, berarti yang ini nih, kita fokusnya ke sini dulu. Siku-sikunya di P, siku-sikunya di P aksen. Berarti siku-sikunya ini ya. Dengan menggunakan teorema Pitagoras diperoleh hubungan. Nah, untuk Pitagorasnya kan berarti OP aksen. Nah, berarti yang ini ya, kita pakai yang kuning. Nah, OP aksen. Nah, ini ya. Berarti untuk ini kan sisi miring ya.
OP itu sisi miring. Berarti kalau dicari OP berarti dijumlahkan ya. OP aksen kuadrat yang ini. Nah, terus ditambah berarti PP aksen. Nah, yang ini ditambah PP aksen kuadrat. Nah, sama dengan sisi miringnya. Sisi miringnya apa? Berarti OP. Nah, sama dengan OP kuadrat. Sehingga, nah di sini OP aksen kuadrat. Nah, ya ini kita turunkan. Nah, OP aksen kuadrat sama dengan OP-nya tetap OP kuadrat. Nah, ya OP kuadrat dikurangi. Nah, ini PP aksennya. PP aksen ini pindah ruas, jadi dikurangi PP aksen kuadrat. Nah, berarti di sini OP aksen kuadrat sama dengan OP. Nilai OP-nya berapa nih? Nah, ya ada O ke P. Nah, O ke P itu ternyata 1. Nah, ini ya, O ke P itu sama dengan 1. Berarti 1 kuadrat. Dikurangi, nah PP aksen. Nah, sekarang kita lihat PP aksennya. Titik P ke P aksen. Nah, yang ini ya. Titik P ke P aksen itu tadi kalian ingat kan? Dan di sini panjang titik P ke Q itu 1. Maka dari P ke P aksen ke sini ini sama dengan 1 per 2. Nah, ini 1 per 2. Nah, gitu. Jadi di sini sama dengan 1 per 2 kuadrat. Nah, terus di sini kita selesaikan lagi. OP aksen kuadrat sama dengan 1 dikuadratkan sama dengan 1. Ya. Terus ini 1 per 2 dikuadratkan sama dengan 1 per 4. 1-nya dikuadratkan 2, 2-nya dikuadratkan sama dengan 4. Sehingga 1 dikurangi 1 per 4 itu sama dengan 3 per 4. Nah, takutnya kalian lupa nih, kenapa sih kok bisa jadi 3 per 4? Oke, ya. Kita buat 1 ini samakan dengan penyebutnya. Berarti kalau untuk menyamakan penyebut, 1 itu menjadi 4. Nah, oke, 4 per 4 ya. Nah, menjadi 4 per 4. Nah, gitu. Terus dikurangi, karena kan 4 bagi 4 itu kan 1. Gitu. Dikurangi 1 per 4. Nah, gitu. Nah, sehingga hasilnya, nah ini ya, sehingga hasilnya ini 4 dikurangi 1 kan 3 gitu. Terus penyebutnya 4-nya tetap gitu. Nah, kalau misalnya ini 1 dikurangi 1 per 2, berarti satunya berubah jadi 2 per 2, menyamakan dengan penyebut. Nah, itu ya. Terus sekarang untuk OP aksen, nah kita kan mau nyari misalnya titik OP aksennya nih. Jadi sama dengan, nah ya, ini pangkat 2 ini berarti pindah ruas. Ini udah nggak ada pangkat 2 ya. Berarti pangkat 2-nya pindah ruas menjadi akar. Nah, ini kan asalnya nggak ada akar nih, 3 per 4-nya. Nah, berarti yang pangkat 2-nya pindah ruas jadi akar. Nah, ini jadi akar 3 per 4. Nah, sekarang akar 3 per 4 itu berapa? Kita bisa sederhanakan lagi gitu. Kalian lihat di sini. Berarti artinya kalau di sini akar 3 per 4, di sini tuh ada angka 1 ya. Karena 1 dikali akar 3 per 4 kan akar 3 per 4. Jadi di sini 1. Maka jadi 1. Nah, ini 2-nya dari mana? Dari sini ya, akar 4 itu kan 2 gitu ya. Karena ini kan asalnya pecah penyebut ya. Jadi 1 per 2, 4-nya kita keluarkan dari akar jadi 2. Nah, akar 3, karena akar 3 kan irasional ya, bentuk akar, jadi tidak bisa dikeluarkan. Jadi hasilnya setengah akar 3. Oke, sekarang kita lanjutkan. Nah, untuk OP aksen itu menyatakan absis titik P. Nah, OP aksen itu merupakan absis titik P atau X. Ya. Jadi, OP aksen ini sama dengan titik P. Berarti absis titik P.
Nah, atau X. Nah, betul ya, sumbu X gitu ya. Sumbu X-nya setengah akar 3. Jadi untuk alfa 30 derajat, maka koordinat titik P-nya adalah, nah ini untuk sin cos-nya. Oke, untuk sin cos-nya berarti di sini, oke, kita cek, nah ya, oke, kita hilangkan dulu. Nah, untuk sin-nya, untuk sin 30 gitu ya. Nah, ini untuk sin 30 berarti setengah akar 3. Kenapa cos 30-nya setengah akar 3? Kenapa kok cos 30-nya setengah akar 3? Kalian kan bisa cek. Cos itu perbandingannya apa gitu ya. Cos itu perbandingannya adalah sami gitu. Sami. Artinya kalau misalnya perbandingannya sami ya, yang ini. Kalau perbandingannya itu adalah sami. Aduh, Ibu belum ada ini nih. Oke, samping per miring. Nah, sampingnya berapa? Nah, ini kan alfanya nih. Berarti sampingnya adalah sumbu X ini. Sumbu X itu adalah setengah akar 3. Berarti setengah akar 3 per miring. Miringnya 1. Berarti setengah akar 3 per 1 gitu ya. Setengah akar 3 per 1 itu kan setengah akar 3, karena berapapun bilangannya jika dibagi 1, maka hasilnya tetap. Gitu. Terus untuk sinnya kok kenapa setengah? Nah, kita cek ya. Untuk sinnya kenapa setengah? Sin itu kan demi ya. Ini sudut alfanya nih. Sin itu demi depan. Nah, yang ini ingat P aksen itu kan setengah ya. Karena P ke Q-nya kan 1 gitu. Setengah berarti kalau ini setengah demi miringnya 1 berarti setengah dibagi 1 kan setengah. Nah, jadi udah jelas ya, ini berarti untuk sinnya setengah, cosnya setengah akar 3. Nah, untuk tangan, nah ya, tangan itu kan desa ya, depan per samping. Artinya depannya itu kan setengah, sampingnya setengah akar 3. Nah, ini berarti kita bisa sederhanakan ya, seperti kemarin kalian dikalikan dengan bilangan sekawan gitu ya. Silahkan kalian yang ini boleh dicoba. Kenapa kok hasilnya 1/3 akar 3. Nah, untuk tangannya berarti 1/3 akar 3. Nah, sekarang kita untuk selanjutnya, nah itu ya. Kita udah dapatkan 3 perbandingannya berarti ya. Kita sudah mendapatkan 3 perbandingan. Oke, kita sudah mendapatkan 3 perbandingan di sini yaitu sin, cos tangan. Kenapa kosekan, sekan, dan kotangannya nggak dicari? Karena kan kalian tahu sendiri ya, untuk kosekan itu kebalikannya, berarti 2/1, artinya 2. Untuk sekan berarti kebalikannya ya, jadi asalnya 1/2 akar 3 berarti jadi 2 per akar 3. Nah, yang ini gitu ya, kebalikannya. Nah, untuk sudut 45 derajat juga sama, asal muasalnya. Nah, ini silakan kalian amati sendiri. Ini untuk sudut 60 derajat, ini untuk sudut 90 derajat. Nah, sudut-sudut istimewa ini, jadi, nah ini kesimpulannya, semuanya dirangkum dalam tabel trigonometri sudut istimewa. Nah, seperti ya tadi yang 30 derajat nih yang ini, ya. Nah, yang ini kenapa dibentuk tabel? Jadi kita bisa menghafalnya gitu ya, tanpa harus menggunakan kalkulator. Misalnya sin 30 derajat berapa sih? Kita kan nggak tahu. Jadi pakai kalkulator gitu ya. Pakai kalkulator sin 30 derajat sama dengan setengah. Nah, dengan adanya sudut istimewa ini yang sering kita pakai, kalian cukup menghafalnya atau memahami konsepnya seperti tadi yang Ibu paparkan. Atau bisa langsung menghafalnya seperti ini, karena sudut-sudut istimewa ini biasanya sering dipakai gitu ya dalam soal. Nah, di sini sin alfanya 0 derajat, alfanya 30, alfanya 45, 60, 90, artinya sudut alfanya itu ini ya, 5 ini. Sin alfa derajatnya 0,
0 derajat berarti nilainya 0. Sin 30 derajat setengah. Sin 45 derajat setengah akar 2. Sin 60 derajat setengah akar 3. Sin 90 derajat 1. Nah, silahkan kalian hafal ini ya, nilai-nilai trigonometri ini. Kalau cos berarti cara menghafalnya mundur. Nah, mundur aja dari sini. Tadi kan 0 setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, 1. Kalau cos itu berarti mundur dari sini. 1, setengah akar 3, setengah akar 2, setengah, dan 0 gitu. Nah, ke sini ya. Ini yang hafalnya kan gampang. Setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, 1. Gitu. Terus untuk tangannya 0, nah ya, setengah akar 3, 1, akar 3. Nah, ini artinya strip ini artinya tidak terdefinisi ya. Di sini tidak terdefinisi. Terus kita lanjutkan, di sini ada contoh soal nih, ada contoh soal. Oke. Ada contoh soal di sini. Nah, di sini ada tangan 30 derajat ditambah tangan 45 derajat. Hitunglah hasilnya. Nah, kita di sini ada tangan 30 derajat. Nah, tangan 30 derajat itu berapa ya? Nah, kita lihat di sini. Kalian bisa lihat di tabel istimewa. Nah, di sini berarti ya, tangan. Nah, tangan 30 derajat. Nah, tangan 30 derajat. Tangan 30 derajat. Nah, yang ini. Nah, ternyata tangan 30 derajat itu adalah setengah akar 3. Berarti setengah akar 3. Terus tangan 45. Nah, tangan 45. Tangan 45 itu adalah 1. Gitu. Nah, maka ini ditambah 1. Nah, sekarang kita jumlahkan. Ingat, jika pecahan ditambah bilangan bukan pecahan, kita samakan dulu ini. Samakan dulu dengan penyebutnya di sini. Kalau ini 1/3, maka nilai 1 itu sama dengan, berarti sama dengan 3/3 ya. Karena menyamakan dengan penyebut gitu. 3/3 kan 1. Berarti di sini bentuknya itu adalah 1/3 gitu kan ya. 1/3 akar. Oke, akar 3. Nah, ditambah 3/3. Nah, satunya diubah jadi 3/3. Atau kita bisa sederhanakan lagi. Oke, kita bisa sederhanakan lagi nih di sini. Maka jadi 1/3 dikali atau dalam kurung. Nah, ini akar 3 ditambah. Nah, akar 3 ditambah 3. Bukan 1 ya, jadi akar 3 ditambah 3. Nah, ini untuk lebih sederhana lagi. Kalau mau kita buktikan ya, kita kalikan aja satu-satu. 1/3 dikali akar 3 itu 1/3. 1/3 dikali 3 itu 1 kali 3 kan 3. Berarti 3/3. Nah, itu ya. Oke. Sekarang selanjutnya ada soal yang B. Nah, tuh. Ada soal yang B. Nah, ini ada sekan 0 derajat ditambah sekan 45 derajat. Nah, sekan 0 derajat itu berarti kalian bisa lihat. Nah, sekan 0 derajat itu 1 nih. 1. Silakan kalian lihat di tabelnya. Sekan 0 derajat itu sama dengan 1. Nah, ini aja langsung ya. Langsung ya. Nah, berarti sekan 0 derajat itu 1 nih. Nah, ini. Sorry, Ibu. Berarti sekan, nah sekan 0 derajat itu sama dengan 1. Atau kalau mau prosesnya berarti berasal dari sini ya. Sekan itu kan kebalikan dari cos, berarti sekan itu 1/cos. Terus sekan itu kan kebalikan dari cos, berarti 1/cos 45. Berarti 1/cos 0 itu 1. 1/cos 45 itu setengah akar 2 gitu. Terus silahkan kalian jabarkan. Tapi kalau kalian langsung lihat di tabel, udah aja berarti cos 0 derajat itu cos 0. Sorry ya, bukan cos ya, berarti sekan 0 derajat itu 1. Kita tulis 1.
Terus sekan 45, berarti berapa nih? Sekan 45-nya adalah setengah, akar 2, berarti di sini akar 2. Berarti nilainya 1 ditambah akar 2. Udah selesai. Terus yang C, kita cek dulu yang C. Kita cek yang C-nya. Nah, di sini ada kosekan. Kosekan 30 derajat itu adalah 2. Nah, kalau kalian mau lihat prosesnya berarti ini ya. Nah, berarti kalian bisa cek di sini nih. Asal. Nah, ini ya untuk kebalikannya nih. Kalau kita lihat langsung di tabel, kita bisa langsung kosek 30 itu adalah 2 nih. Silahkan kalian cek sendiri. Ini adalah 2. Nah, itu ya. Kosekan 90 itu adalah 1. Berarti di sini 2 ditambah 1. Berarti di sini 1. Terus sekan 0 derajat. Sekan 0 derajat kan tadi berapa? Di sini sekan ya. Oke, sekan 0 derajat itu di sini kok 2, kita cek dulu ya. Nah, kalian bisa cek nih di atas. Sekan 0 derajat itu 1 ya. Nah, di sini. Nah, sekan 0 derajat itu, nah ini salah ya, harusnya ini tuh 1 gitu ya, bukan 2. Nah, ini salah nih, ini harusnya 1. Nah, ini harusnya 1 nih, harusnya 1. Nah, ini harusnya 1 ya. Terus sekan 60, sekan 60 itu berarti di sini harusnya 2 ya. Sekan 60 kita lihat nih. Oke, harusnya 2 nih. Nah, ini sekan 60 tuh harusnya 2. Nah, sekan 60 tuh harusnya 2. Nah, di sini tertukar ya. Ternyata di sini tertukar, bukan 2 tambah 1. Berarti di sini harusnya 1 ditambah 2. Nah, ini harusnya 1 ditambah, nah ini harusnya 2 ya, bukan 1. Nah, sehingga ini 2 juga ya. 2. Oke. Nah, ini 2 ditambah 1 kan 3. Oke. 2 tambah 1, 3. Nah, berarti 3, terus 1 tambah 2 juga 3. Berarti 3/3 itu sama dengan 1. Nah, udah, berarti nilainya 1. Nah, itu untuk contoh soal-soal sudut istimewa. Silahkan kalian cek sendiri untuk sudut-sudut istimewa yang lain, untuk contoh-contoh soal yang lain. Nah, di sini ada ya, sin kuadrat 45, cos kuadrat 45, itu sama dengan 1. Nah, cara pembuktiannya gimana ya? Berarti kita hitung lagi seperti tadi ya. Sin 45-nya kan setengah akar 2. Kalau misalnya di sini sin kuadrat, berarti ya tinggal dikuadratkan aja gitu ya. Terus cos 45. Cos 45 itu kan juga 1/2 akar 2. Karena di sini pangkat 2 atau kuadrat, maka kita kuadratkan. 1/2 dikuadratkan itu, nah ini kalian harus harus teliti nih gitu. 1 dikuadratkan kan tetap 1. Nah, terus 2 dikuadratkan berarti 4 gitu ya. Nah, terus di sini akar 2 dikuadratkan itu sama dengan 2 berarti ya. Nah, 2. Jadi 1 kali 2 kan 2. Berarti 2 berarti jadi 2/4 kalau ini. Nah, ini jadi 2/4. Oke, 2/4. Nah, 2/4. Berarti kalau 2/4 kita bisa sederhanakan ya. Keduanya dibagi 2. 2 bagi 2 kan 1. 4 bagi 2 sama dengan 2. Nah, itu. Nah, berarti di sini hasilnya ini. Nah, 1/2. Ini kan setengah akar 2 juga. Berarti sama 1/2. Maka hasilnya 1 loh. Kenapa 1? Nah, Ibu ingatkan lagi ya. Berarti di sini
1 tambah 1 kan 2 gitu ya. Terus ini penyebutnya tetap, berarti jadi 2/2 itu sama dengan 1. Nah, itu ya, silahkan kalian coba amati sendiri untuk yang B-nya, membuktikan soal yang B. Benar nggak bahwa 1 ditambah tangen kuadrat 45 derajat itu sama dengan sekan kuadrat 45 derajat. Nah, silahkan kalian amati sendiri untuk bagian yang B. Oke, untuk sudut istimewa, mungkin untuk contoh soalnya hanya itu, nanti kita cek lagi ya. Nah, ini nanti ada, setelah ini nanti ada contoh soal yang harus kalian kerjakan. Nah, sebelum, nanti ada 2 video juga ya. Yang video kedua, nanti kita akan belajar mengenai perbandingan trigonometri dalam memecahkan masalah-masalah kontekstual. Artinya, soal-soal di trigonometri ini, perbandingan trigonometri ini, kita akan belajar dalam soal harian gitu ya, aplikasi dalam kehidupan sehari-harinya. Oke, mungkin hanya itu untuk pembelajaran kali ini. Silakan kalian amati, kalian cermati, kalian rangkum yang perlu kalian rangkum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.